Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my channel Lela Lestari. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menentukan turunan dengan cara yang lebih cepat dari sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas turunan menggunakan definisi turunan ya, yang mana di situ penyelesaiannya menggunakan limit fungsi. Kalau pakai cara itu kan agak sedikit panjang. Nah, kali ini kalian jangan takut, kita bisa menentukan turunannya dengan lebih cepat, yaitu menggunakan rumus-rumus turunan. Oke, silakan perhatikan penjelasan berikutnya. Sekarang perhatikan konsep rumus turunan yang cara cepatnya ya. Nah, misalkan kita ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya itu adalah pangkat dipindahkan ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Berarti pangkat pindah depan n dikali ax, pangkatnya dikurangi dengan 1. Dan di bawah ini lihat, misalkan u dan v sebagai fungsi-fungsi dalam variabel x, maka sifat-sifatnya bisa kalian lihat di layar tersebut. Oke, sekarang perhatikan di sini ada 5 soal. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Soal pertama di sini ada fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 7. Oke, kita tentukan turunannya. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah f aksen x. Nah, pahami konsep turunan ya. Pangkat itu kita pindahkan ke depan. Pangkat kita pindahkan ke depan berarti 4, pindahkan ke depan. Kemudian 3x ini tetap dikali 3x. Selanjutnya pangkatnya kita kurangi dengan 1. 4 dikurangi dengan 1. Ingat ya, konsepnya itu adalah pangkat kita pindahkan ke depan, kemudian pangkat tersebut kita kurangi dengan 1. Ditambah dengan pangkatnya kita pindahkan ke depan, berarti 3x, pangkatnya dikurangi dengan 1, dikurang pangkatnya kita pindahkan ke depan, berarti 2 dikali 8x, pangkatnya dikurangi dengan 1, kemudian dikurang 1. Di sini kan pangkat 1, jadi 1 dikali 11x, kemudian pangkatnya 1, di sini kan ada 1 ya, 1 dikurangi dengan 1 ditambah dengan, ingat turunan suatu 7 ataupun turunan suatu konstanta itu adalah 0. Lanjut, 4 kali 3 12 x, 4 kurang 1 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2 kali 8 16 x, pangkatnya di sini 1, tidak perlu saya tulis. Kemudian negatif 1 dikali 11, jadi negatif 11. Kita lihat di sini. Di sini ada x pangkat 1 kurang 1 kan 0, berarti x dipangkatkan dengan 0 itu adalah hasilnya 1. Jadi berapapun kecuali 0 ya. Berapapun itu kecuali 0, kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi negatif 11 dikali 1 negatif 11. Next. Soal berikutnya, di sini ada fungsi fx sama dengan x dikurang 1 per x. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada bentuk pecahan yang mana penyebutnya itu adalah variabel. Di sini bisa kita ubah dulu ke dalam pangkat bulat negatif. Fx sama dengan x dikurang, ingat ya, sifat eksponen. Pangkat bulat positif bisa kita, kalau bentuknya seperti ini bisa kita ubah menjadi pangkat bulat negatif. Jadinya x pangkat negatif
1. Di sini kan X pangkat 1. Kita bisa ubah ke dalam bentuknya seperti ini, jadi dia jadinya pangkat negatif 1. Maka kita turunkan f aksen X sama dengan X. Langsung saja ini ya. X di sini kan ada 1 pindah depan 1 dikurang 1 0. Ingat tadi X pangkat 0 hasilnya adalah 1 dikurang negatif 1 dikalikan dengan X pangkat negatif 1 dikurang 1. Jadi 1 di negatif kali negatif positif X pangkat negatif 2. 1 ditambah, sekarang lihat ini bentuk pangkat bulat negatif, kita ubah lagi ke pangkat bulat positif. 1 ditambah X pangkat negatif 2, kita ubah menjadi pangkat bulat positif. Jadinya 1 ditambah, kita ubah ya menjadi 1 per X pangkat 2. Soal yang ketiga, fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2 dikali 3x pangkat 3 ditambah 5. Nah di sini saya selesaikan dengan dua cara. Cara pertama kita kalikan kedua faktor ini, berarti fx sama dengan kita kalikan 2x pangkat 2 dikalikan 3x pangkat 3, 2 kali 3 6, kemudian x pangkat 2 dikali x pangkat 3, berarti x pangkat 5. Ingat konsep sifat-sifat eksponen ya. Selanjutnya 2x pangkat 2 kita kalikan dengan 5 ditambah dengan 10x pangkat 2. Ini sudah. Selanjutnya mana yang belum? Nih 2 kita kalikan dengan 3x pangkat 3, 2 dikali 3 x pangkat 3, 2 kali 3 6 x pangkat 3, 2 dikali 5 ditambah 10. Selanjutnya kita cari turunannya. Pangkat dipindahkan ke depan, jadi 5 dikali 6, 5 dikali 6 x pangkat 5 kurang 1 4 ditambah 2 dikali 10 dikali x pangkat 2 kurang 1 1 ditambah 3 dikali 6 x pangkat 3 kurang 1 2. Kemudian turunan 10 itu adalah 0. Jadi 5 kali 6 30x pangkat 4. Kita lihat dulu pangkat yang tertinggi ya, kan 4, terus pangkat 2 berarti 3 kali 6 18 x pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 10 20 x. Cara kedua, cara 2 kita lihat di sini. Bisa kita gunakan sifat turunan yang perkalian dua fungsi. Kita lihat di situ kita misalkan terlebih dulu. Kita misalkan 2x pangkat 2 ditambah 2 itu dengan fungsi u, 3x pangkat 3 ditambah 5 dengan fungsi v. Misalkan u sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2, maka turunan dari u tersebut adalah 2 kali 2 4, x pangkat 2 dikurang 1 x. Cara 2, misalkan u sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2, maka turunan u adalah 4x. Selanjutnya kita misalkan 3x pangkat 3 ditambah 5 itu dengan v, 3x pangkat 3 ditambah 5, maka turunan dari v tersebut apa? 9x pangkat 2.
Maka turunan fx tersebut U aksen dikalikan dengan V ditambah U dikalikan dengan V aksen. Kita substitusikan. U aksennya apa? 4x. 4x, kemudian x dikali dengan V-nya. 3x pangkat 3 ditambah 5 ditambah U. U-nya 2x pangkat 2 ditambah 2. Kemudian V aksennya adalah 9x kuadrat. Kita kalikan 4x dikali 3x pangkat 3. 12x pangkat 1 tambah 3, 4. Kemudian 4x dikali 5 ditambah 20x. Selanjutnya 5 ditambah 2x pangkat 2 dikali 9x pangkat 2. 2 kali 9, 18. 2 tambah 2 berarti x pangkat 4. Ini perkalian ya. X kuadrat dikali x kuadrat. Selanjutnya 2 dikali 9x kuadrat ditambah 18x kuadrat. Kita lihat di sini mana yang sejenis. Kita lihat di sini mana yang sejenis. Kita kelompokkan ya, 12x pangkat 4 dengan 18x pangkat 4 jadinya 30x pangkat 4. Kita urutkan dari pangkat yang tertinggi dulu ya, pangkat 4, kemudian pangkat 2 ditambah 18x pangkat 2 dan ditambah dengan 20x. Oke, kita lihat sama tidak hasilnya. Sama, jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana kalau misalkan ada bentuk soalnya yang seperti ini. Next, soal selanjutnya, fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3 per x pangkat 3. Kalau kita lihat di sini dia memenuhi bentuk itu sifat turunan yang pembagian dua fungsi. Nah, kita lihat di sini, berarti kita misalkan terlebih dulu. Misalkan fungsi pembilang ini kita misalkan dengan fungsi U, x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3, maka U aksennya adalah 4x pangkat 3 dikurang 4x. Penyebut kita misalkan dengan fungsi V x pangkat 3, maka V aksennya adalah 3x pangkat 2. Sehingga turunannya F aksen X sama dengan turunan pembagian dua fungsi itu adalah U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Kita substitusikan. U aksennya 4x pangkat 3 dikurang 4x dikali dengan V-nya x pangkat 3 dikurang dengan U-nya x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3 dikali dengan V aksennya 3x kuadrat per V kuadrat. V kuadratnya V x pangkat 3, berarti x pangkat 3 kita kuadratkan. Oke, kita lihat ini, kita kalikan berarti 4x pangkat 3 dikali x pangkat 3, 4 dikali 1, 4. Kemudian x pangkat 3 dikali x pangkat 3, jadi x pangkat, nah makanya ditambah ya. Kemudian negatif 4x dikali x pangkat 3, negatif 4x pangkat 1 tambah 3, 4 dikurang, kita beri tanda kurung dulu karena ini yang mau kita
kalikan. X pangkat 4 sorry ya. Oke, X pangkat 4 dikali 3X kuadrat berarti 3X 4 ditambah 2 6. Negatif 2X kuadrat dikali 3X kuadrat, negatif 6 X pangkat 4. Kemudian ditambah 3 dikali 3X kuadrat 9X kuadrat per X pangkat 6. 3 kali 2 ya. Selanjutnya kita lihat 4X pangkat 6 dikurang 4X pangkat 4 negatif kali 3X pangkat 6 negatif 3X pangkat 6 negatif dikali negatif positif, negatif dikali positif negatif 9X kuadrat per X pangkat 6. Lanjut, kita lihat pembilangnya mana yang sejenis. 4X pangkat 6, di sini X pangkat 6 berarti sejenis ya, jadi 4 dikurang 3 kan 1, tidak perlu ditulis, jadi cukup X pangkat 6 nya saja. Kita lihat lagi ada yang sejenis X pangkat 4, X pangkat 4, variabelnya X pangkat 4 ya, berarti negatif 4 ditambah 6, 2 variabelnya X pangkat 4 kemudian dikurangi dengan 9X kuadrat per X pangkat 6. Sekarang kita lihat di sini antara pembilang sama. Soal selanjutnya, fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 5 dipangkatkan dengan 4. Kita lihat di sini, kalau misalkan ada soal yang seperti ini, untuk penyelesaiannya kita cari dulu turunan dari semua ini. Kita cari turunan dari ini, kemudian kita kalikan dengan, nah sekarang turunan yang ada di dalam kurung saja. Kita langsung ya, berarti kita misalkan terlebih dulu. Misalkan yang di dalam kurung kita misalkan dengan fungsi U, X kuadrat dikurang 3X dikurang 5, maka U aksennya adalah 2X dikurangi dengan 3. Kita langsung saja, maka turunannya, ingat kita cari dulu turunan dari semuanya, berarti pangkatnya kita pindahkan ke depan. 4 dikali, ininya tetap kan, X kuadrat dikurang 3X dikurangi dengan 5, kemudian pangkatnya kita kurangi 1, berarti 4 kurang 1, 3. Turunan dari semua ini sudah, selanjutnya kita kalikan dengan itu turunan yang ada di dalam kurung saja, berarti turunan dari U, maka U aksennya berapa? 2X dikurangi dengan 3. Udah, ingat ya, turunan dari semuanya ini selanjutnya kita kalikan dengan turunan yang di dalam kurungnya saja. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat di sini mana yang bisa kita operasikan, kita hitung. Di sini ternyata 4 kita kalikan dengan 2X dikurang 3. Ingat ya, 4 itu kita kalikan dengan ini. Ini kalian jangan salah, ini nggak bisa kalian kalikan dengan yang pangkat 3, harus dikalikan dengan ini ya. Berarti 4 dikali 2X 8X, 4 dikali negatif 3 negatif 12, X pangkat 2 dikurang 3X dikurangi dengan 5 pangkat 3. Udah, hasilnya cukup dalam bentuknya seperti ini saja. Tidak perlu kalian jabarkan X kuadrat dikurang 3X dikurang 5 dipangkatkan 3 tersebut, karena panjang ya. Jadi cukup seperti ini saja jawabannya.